Well, hola people, konnichiwa. Bagian bersama Selvian di channelnya Kudetek. Mentang-mentang sekarang udah masuk era serba AI, nama-nama produk macam produk laptop juga nggak mau ketinggalan. Dikasih embel-embel AI juga. Tapi aku jamin bre, laptop AI yang satu ini AI-nya real, tanpa gimmick. Dan ini dia bre, Acer Aspire 14 AI. Kenapa aku bisa seyakin itu nyebut laptop ini AI-nya real? Karena laptop ini udah dikasih distri GPU berupa Nvidia GeForce RTX 2050 dengan harga cuma 9 jutaan doang. Secara resmi ini adalah laptop real AI dengan GeForce RTX termurah yang ada di pasaran. Pantas aja di salah satu toko udah terjual 1000 unit lebih. Jelas target market laptop ini luas banget bre. Hampir semua kalangan pasti ngelirik laptop ini. Mulai dari anak sekolah jurusan desain, konten kreator casual, maupun ya mereka yang bekerja secara freelance di industri kreatif nih. Spesifikasi lengkap laptop ini pakai prosesor dari kubu biru yaitu Intel Core i5 13420H yang punya 8 core dan 12 thread. Konfigurasinya terbagi menjadi 4 performance core dan 4 efisiensi core. Clock speed prosesor ini bisa mencapai 4,6 GHz dengan TDP up to 45 Watt. Terus buat GPU-nya, seperti yang udah aku mention di awal, laptop ini ditenagai GeForce RTX 2050 dengan VRAM 4GB GDDR6. Meski udah cukup berumur ya, bulan depan tuh udah mau 3 tahun bre, RTX 2050 ini tetap punya beragam keunggulan. Kayak misalkan fitur ray tracing, fitur upsampling DLSS, dan yang nggak kalah penting adalah punya Tensor Core buat ngejalanin kerjaan berbasis AI. Ayolah, itu kan cuma RTX 2050 bang. Tetap aja bre, ini RTX buat kerjaan AI yang relatif ringan macam Windows Studio Effect di webcam dan Copilot bawaan Windows 11 jelas tanpa kendala. Bahkan bre, kerjaan AI yang sifatnya heavy load macam generative image masih bisa dilibas. Di pengujian kita pakai Stable Diffusion. Butuh waktu ya 8,8 detik lah buat generate satu waifu atau bisa menghasilkan 7 waifu per menit. Emang sih ya angka segitu masih terlihat kecil, tapi emang NPU di laptopmu bisa generate image? Mana bisa? Dan sekarang kita lanjut bahas spesifikasi laptop ini ya bre. RAM atau memori yang dipakai laptop ini tuh hybrid ya. Terdiri dari RAM LPDDR5 berkapasitas 8GB 4800 MHz. Artinya soldered, nempel di boardnya. Dan ada satu slot SODIMM buat urusan upgradable nih. Terus buat urusan storage-nya pakai M.2 NVMe Gen 4. Kapasitasnya 512GB dengan transfer speed yang termasuk mid-range class di kelasan 5000 MB per second nih. Kalau baterainya kapasitasnya 50 Wh yang di pengujian kita bisa bertahan 8 jam lebih. Terbilang awet loh buat standar laptop dengan RTX. Charging time-nya juga lumayan kenceng bre. Padahal cuma pakai power adapter 65 watt yang ukurannya kecil. Ngisi dari 4% sampai 96% cuma butuh waktu 1 jam lebih dikit aja. Terus buat konektivitasnya di sini nggak pakai Ethernet port ya, tapi udah pakai Wi-Fi 6E yang terbilang fresh dan juga Bluetooth-nya versi 5.2. Dan buat percolokannya yang mengejutkan, kita udah dapet port Thunderbolt 4 di sebuah laptop 9 jutaan. Ini sih cuan parah ya. Tapi memang port Type-C-nya cuma 1 unit doang ya, 1 biji doang bre. Sisanya ada 2 port USB Type A, port HDMI full size, dan port jack combo audio. Cuma 3 USB doang sih, tapi nggak apa-apa lah. Kalian bisa beli dongle USB kok. Kalau kalian nggak asing sama spek lengkap tadi, kalian nggak salah bre. Acer Aspire 14 AI ini emang mirip banget sama Acer Nitro 515 yang udah pernah kita review. Cuma beda di form factor dan bobot yang tentu jauh lebih enteng. 2 kilo berbanding 1,5 kg. Karena ini bukan laptop gaming, maka wajar pula ya. Desainnya lebih konvensional. Palingan cuma ada satu detail kecil yang bakal sering dinotis sama owner laptop ini. Branding Aspire di dekat touchpadnya. Dan kayaknya laptop ini cuma punya satu pilihan warna aja, yaitu steel grey. Di bagian bawah punggung laptop ini ada sedikit tonjolan yang berfungsi sebagai stand laptop ketika laptop dibuka ya. Tujuannya jelas buat kasih jalur intake ya bre. Dan surprisingly ya, walaupun harga laptop ini di bawah 10 juta, Acer tetap ngasih build quality yang solid bre. Bagian layarnya ini masih wobble ya. Kalau digoyang-goyang ya masih bisa ditolerir lah. Terus buat buka layar masih bisa pakai satu jari. Tapi sayangnya engsel laptop ini masih belum bisa kebuka 180 derajat rata ya. Dan ngomongin soal layar nih ya, karena ini udah pakai rasio 16:10, maka bezel atas dan bawah udah lumayan kepres. Jadi ya nggak terlalu tebel lah. Speknya standar aja ya, pakai panel ukuran 14 inci dengan resolusi Full HD Plus 1920x1200p dan refresh rate-nya bukan kayak laptop gaming ya, refresh rate-nya cuma 60 Hz aja. Sayangnya buat data color panel ini masih mediocre banget ya. Coverage gambut sRGB-nya cuma 64% aja. Buat angka minimum brightness-nya bukan yang super redup, tapi punya angka maksimum brightness yang lumayan terang di 334 nits. Angka rasio kontras terbilang menawan, tapi enggak dengan white point-nya ya kan, yang sangat membiru bre. Sedangkan di data color akurasi, rata-ratanya udah super akurat di 2 delta E, tapi lagi-lagi bre, komposisi warna di panel ini masih jauh dari kata sempurna. Karena cuma punya coverage gamut 64%
Accent sRGB. Kalau turun ke area keyboardnya, udah nggak kaget lagi bre. Kalau lihat layout keyboardnya, laptop Acer yang emang udah melupakan heritage of power button di sini. Tapi overall, typing feel-nya masih asik walau travel distance-nya berasa cetek ya. Tipe font-nya tuh formal sesuai dengan target pasar dan tetap punya backlit warna putih. Soal touchpad-nya ukurannya terbilang kecil ya buat standar laptop 14 inci zaman sekarang. Tapi feel surface-nya pas, bukan yang licin dan juga keset. Jadi ya lumayan enjoy buat scrolling pakai touchpad ini bre. Dan sekarang kita lanjut bahas utilitas lainnya. Kalau produk Acer non-gaming pakai aplikasi yang namanya Acer Sense ya bre. Kalian bisa akses langsung pakai shortcut yang ada di kiri tombol delete. Isi menunya terdiri dari pilihan mode performance, menu monitoring, menu baterai, dan juga buat ngakses fitur Acer Purified View dan Acer Purified Voice tuh. Terus buat webcamnya di sini alhamdulillah ya, udah Full HD 1080p bre. Dan tentunya dilengkapi fitur Acer Purified View biar gambar yang dihasilkan makin clear. Terus mikrofon yang dipakai juga punya fitur Acer Purified Voice biar suara pas kita meeting online ya kan jauh lebih bagus lah ya, minim noise lah bisa dibilang. Sedangkan buat speakernya bisa langsung kalian dengerin sampel suaranya di sini bre. Ini dia bre, untuk kualitas perekaman menggunakan webcam dari Acer Aspire 14 AI, yang mana memang di sini udah Full HD 30 fps gitu ya. Dan menariknya di sini karena memang udah ada RTX-nya, dia itu ada Windows Studio Effect. Di sini ada background blur ya kan, walaupun background blurnya nggak begitu rapih gitu ya kan, karena ini RTX 2050 doang. Dan ada automatic framing nih gitu loh. Tapi menariknya lagi di sini ada Acer Purified Voice yang bikin suara kita jadi lebih baik lah, noise-nya minim. Itu kan ada suara batuk tuh, kedengaran banget kan. Nah kita aktifin Acer Purified Voice-nya di sini bre, di personal call, dan orang batuk di belakang tuh sampai keras banget batuknya, kagak kedengeran bro. Ini bagus banget nih kalau kalian lagi meeting di luar gitu kan, di cafe yang berisik, nih bagus banget bro. Gokil, gimana menurut kalian? Oke bre, sekarang kita masuk ke pembahasan performanya. Dimulai dari performa prosesor ya. Intel Core FF 13420H ini menurutku masih relevan buat dipakai tahun depan ya, karena secara umur masih terbilang fresh ya kan. Dari segi performa multicore juga masih bisa mengungguli Ryzen 7 7730U dan bahkan mepetin Core Ultra 7 155U. Sedangkan buat performa RTX 2050-nya ternyata masih bisa mengungguli RTX 2050 lain di unit Pongo 725 dan Cyborg 15 nih, yang notabene adalah sebuah laptop gaming. Gokil juga nih RTX 2050 di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin soal performa produktivitas. Buat rendering 3D sepertinya masih kewalahan ya RTX 2050, tapi buat sekedar belajar basicnya doang harusnya sih masih sanggup ya. Soalnya pas kita tes render image scene BMW di aplikasi Blender pakai optic render bisa selesai dalam waktu 35 detik. Kalau buat rendering video tentu lebih disarankan buat render video Full HD aja bre. Soalnya kalau dipakai buat render video 4K 1 menit, render time-nya sekitar 57 detik atau perbandingannya ya hampir 1:1 lah. Sedangkan buat render video Full HD durasinya 1 menit juga selesai dalam waktu 17 detik aja. Jadi ya Full HD aja dah laptop 9 jutaan ini. Walaupun ini bukan laptop gaming ya, karena udah pakai GeForce RTX, makanya kita tetap tes gaming ya. Totalnya nggak main-main, ada 10 game yang kita mainkan ya. Pertama ada game Black Myth Wukong. Asli ini game berat banget ya bre. Walaupun udah pakai settingan rata kiri low tanpa ray tracing, kita tetap ngalamin drop FPS di game ini dan cukup ngeganggu lah drop FPS-nya. Mungkin dikarenakan ya cooling sistemnya yang cuma 1 fan dan 2 heat pipe itu ya. Udah gitu 2 heat pipe-nya kecil lagi. Padahal kita udah aktifin DLSS ya. Rata-rata FPS-nya tuh cuma 45 FPS doang dan sering yang namanya ya stuttering lah gitu. Game kedua ada Cyberpunk nih. Walaupun udah main rata kiri ya tanpa ray tracing di 1200p dengan bantuan DLSS juga, performa laptop ini masih di bawah 50 FPS alias belum playable nih. Begitupun di game Assassin's Creed Mirage yang kita mainkan di preset medium dengan DLSS quality, performa FPS-nya masih di kisaran 50-an FPS. Sedangkan kalau tanpa DLSS FPS-nya turun ke 40-an FPS bre. Terus di game God of War masih pakai preset rata kiri juga dengan bantuan DLSS quality, performanya masih mirip sama game-game sebelumnya. Rata-rata FPS yang didapat masih di bawah 60 FPS bre. Tapi pas kita mainin game Forza Horizon 5 main di preset medium tanpa ray tracing,
racing, tapi dengan bantuan DLSS ternyata bisa dapat rata-rata di 80 fps. Terus di game Horizon Zero Dawn kita main di preset medium ya dengan DLSS quality, rata-rata FPS-nya masih aman di atas 70-an fps, bre. Dan lanjut ke game Far Cry 6 di preset medium dengan upsampling FSR quality, performa laptop ini masih stabil mendekati 70 fps rata-ratanya. Selanjutnya buat game-game kompetitif nih, pertama ada game The Final yang ternyata masih playable di laptop ini dengan catatan pakai preset rata kiri dengan ray tracing off dan pakai DLSS di quality ya. Game kedua ada Dota 2 yang kita mainkan pakai preset rata kiri dengan 60% screen render. Rata-rata FPS-nya ternyata masih tembus ratusan FPS. Dan di game terakhir ada Valorant yang kita mainkan di preset rata kiri juga. Pastinya laptop ini masih dapat 150-an FPS lebih di game Valorant. Dan terakhir kita mau bahas soal suhunya dan penggunaan dayanya. Sebelum itu kita mau kasih tahu dulu ya cooling system laptop ini. Ya ternyata memang sederhana sekali ya. Cuma ada 2 buah heat pipe dan 1 buah kipas yang exhaustnya dibuang ke 2 arah. Tapi walau sesederhana ini ternyata nggak bikin laptop ini panas, bre. Contohnya pas kondisi idle suhu prosesor adem banget di 38 derajat Celcius dengan TDP jalan di 3 watt aja. Sedangkan suhu maksimumnya emang sempat melonjak ke 80 derajat Celcius tapi itu sekali doang dan stabilnya sih di kisaran 64 derajat Celcius dengan TDP jalan stabil di 28 watt. Dan untuk suhu maksimum dari VGA-nya malah lebih adem lagi, mentok-mentok di 55 derajat Celcius aja dengan TDP jalan di 40 watt. Buat gambaran suhu permukaannya kita rekam pas lagi main game Black Myth Wukong. Hasilnya di area with rest dan touchpad tentu adem ayem ya. Terus area WASD-nya masih adem juga di kisaran 35 derajat Celcius. Area kanan keyboard juga adem banget karena itu merupakan posisi kipasnya. Di area tengah keyboard tembus 38 derajat Celcius dengan hotspot mencapai 45 derajat Celcius di area semburan exhaust, bre. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi harga laptop ini yang udah ku mention di awal cuma 9 jutaan aja. Dan karena ini produk dari Acer, jadi udah termasuk Windows 11 sama Office Home and Student. Jadi aman banget kok. Terus soal garansi, Acer nggak perlu diraguin lagi lah ya kan. Laptop ini bakal di cover garansi service selama 3 tahun dan garansi spare part selama 1 tahun. Bro, 14 inci dengan RTX termurah di pasar ya kan. RAM-nya bisa di-upgrade, baterainya lumayan irit dan chargernya lumayan kenceng. Punya port Thunderbolt pula. Webcamnya Full HD, desain dan build quality-nya di atas standar. Ini ya udahlah, no kompromi bro, ambil aja gitu ya kan. Ya walaupun memang ada nilai minusnya ya kan. Nilai minusnya di bagian panelnya atau layarnya yang kurang, USB-nya cuma ada 3, cooling sistemnya tentu sederhana, tapi tetap bisa ngehandle walaupun memang performasi prosesor terlihat di limit. Karena memang TDP-nya tuh sebenarnya 45 watt tapi cuma mentok di 28 watt doang. Ya memang untuk menjaga thermal throttling itu, bre, menjaga supaya suhunya nggak tinggi-tinggi amat gitu loh. Makanya pas kita main game suhunya tuh sekitar 70-an, nggak sampai 80 lah gitu. Wajar banget di limit ya bro, karena ini bukan laptop gaming gitu loh ya kan. Dan performa game AAA-nya juga belum mencapai 60 fps ya. Ya walaupun masih bisa tetap enjoy main game karena ada RTX-nya. Tapi gimana menurut kalian mengenai laptop yang satu ini, yaitu Acer Aspire 14 AI, yang mana pas kita cek udah terjual 1000 unit lebih ya. Karena memang bro, ini ada logo RTX-nya bro. Itu dia yang jadi andalan dia. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Dan sampai jumpa di video lainnya, bre. Bye bye.